Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri dari kelompok 1, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah peradaban Arab periode Mekah tahun 610 sampai 622 Masehi. Yang pertama ada peradaban Arab sebelum datangnya Islam. Sebelum masyarakat Arab mengenal Islam, mereka juga mengenal politik, ekonomi, kebudayaan, dan keyakinan. Mereka juga memiliki metode berpikir meskipun sederhana. Yang pertama ada dari segi kebudayaan. Bangsa Arab sangat mementingkan sastra dalam kehidupan mereka. Mereka selalu mengabdikan peristiwa penting di dalam syair. Syair yang bagus akan mendapatkan hadiah dan kehormatan bagi suku dan kabilah, serta syairnya akan digantung di Ka'bah. Lalu ada dari segi pemerintahan. Bangsa Arab tidak mengenal pemerintah pusat, tetapi mereka memiliki kabilah di setiap pemerintahannya yang diketuai oleh seorang syaikh. Selanjutnya dari segi kepercayaan. Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab juga meyakini bahwa adanya Allah. Ini diwarisi oleh Nabi Ibrahim yang disebut dengan agama Hanif. Akan tetapi, mereka juga menyembah patung dan berhala. Mereka meyakini bahwa itulah cara mendekatkan diri kepada Allah. Mereka juga memiliki kepercayaan menyembah roh, jin, pohon, dan matahari. Mereka meyakini benda tersebut memiliki kekuatan sehingga menjadikan makmur. Yang terakhir dari segi ekonomi, bangsa Arab merupakan bangsa yang gemar berdagang. Pada saat itu, Mekah menjadi jalur perdagangan dunia karena posisinya menghubungkan antara Syam, Yaman, Persia, dan Mesir. Ini membuat Mekah berhasil menjadi pusat perdagangan internasional. Ini dikisahkan dalam Al-Quran Surah Al-Quraisy ayat 1-4. Yang kedua ada proses dakwah Mekah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Allah memerintahkan di dalam Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7 untuk berdakwah. Karena pada saat itu beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka orang yang pertama kali masuk Islam yaitu dari keluarga dan sahabat dekatnya. Pertama yaitu dari istrinya yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Lalu dilanjutkan dengan sepupunya Ali bin Abi Thalib dan sahabat dekatnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan terakhir Sa'id bin Zaid. Mereka ini dinamakan As-Sabiqul Awwalun. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Setelah berdakwah secara diam-diam, maka Nabi diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Ia mengundang dan menyuruh kerabatnya dari Bani Abdul Muthalib, ada yang menerima secara halus dan ada yang menolak secara baik-baik. Bahkan ada yang menolak secara kasar dan tidak terima. Contohnya Abu Lahab dan istrinya. Namun itu semua tidak mematahkan semangat dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, pembentukan sistem sosial di Mekah. Pertama, dari sisi akidah, masyarakat Arab menyembah berhala yang dibawakan oleh Amr bin Luhai. Kedua, dari sisi pendidikan, Amr bin Luhai adalah orang yang berpendidikan, sehingga masyarakat Arab sangat menyeganinya. Ketika itu, beliau pergi ke Syam dan melihat di sana mereka menyembah berhala. Amr bin Luhai pun kembali ke Arab dengan menyembah berhala tersebut, karena ia yakini bahwa tersebut adalah hal yang baik. Karena masyarakat Arab menyeganinya, mereka pun ikut dan mempercayai Amr bin Luhai. Ketiga, dari sisi muamalah. Dari sisi muamalah, mereka selalu berperang dan bisa sampai bertahun-tahun. Contohnya perang Dahis wal Gubara. Ini terjadi selama 40 tahun. Pun keburukan-keburukan banyak terjadi di sana pada zaman jahiliyah ini, seperti zina, khamar, dan mereka tidak segan membunuh anak-anaknya karena takut miskin. Yang keempat, dari sisi nasab atau keturunan. Mereka sangat bangga dengan nasab atau keturunannya. Kaum Quraisy sangat dihargai dan dihormati. Yang kelima, dari sisi harta. Mereka yang berharta itu, sebelum datangnya Islam, mereka punya kuasa dan status sosial yang tinggi. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.